Kalian tahu gak sih, psikologi komunikasi itu apa? Kenalan dulu gak sih? Halo, Halo semuanya, Halo, kenalin. Nama saya Alwi Rahwas ya. saya Muhammad Teguh Dwi Tomo. saya Arifah Aprilia Wulandari. Kami dari kelompok 3. Pengertian psikologi komunikasi menurut kelompok kami. Seperti yang kalian ketahui, komunikasi adalah suatu proses interaksi yang dilakukan untuk berbagi informasi dari individu ke individu lain. Bisa secara langsung, yaitu bertatap muka, maupun secara tidak langsung, yaitu melalui perantara, seperti media. Namun, dalam psikologi komunikasi, komunikasi di sini dapat diartikan sebagai gambaran perilaku yang dilihat dari sudut pandang psikologi, seperti memahami dan memprediksi suatu pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Psikologi komunikasi merupakan terapan cabang ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, di mana dapat mempelajari tentang bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana pikiran kita bekerja. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral secara komunikasi. Coba deh kalian pikirkan, kalau kalian diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu sekali saja, apa yang akan kalian lakukan? Saat kalian berpikir atas dasar pertanyaan yang saya berikan, dalam psikologi komunikasi itu dinamakan sebagai reaksi dasar manusia yang disebut dengan reaksi kognitif. Kalian tahu nggak sih, reaksi dasar manusia itu apa saja? Tao Dong, Masa Engguk. Reaksi instrumental adalah reaksi dalam tindakan. Reaksi kognitif yaitu reaksi berpikir. Reaksi afektif merupakan reaksi perilaku emosional, baik positif maupun negatif. Sedangkan reaksi persepsi adalah reaksi manusia yang melibatkan alat indera. Apakah kalian tahu ciri-ciri pendekatan psikologi komunikasi? Yang pertama, penerimaan stimulus secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Komunikasi itu bermula ketika panca indera kita diterpa oleh stimuli. Panca indera kita itu terdiri dari mata, hidung, telinga, mulut, dan kulit. Kemudian, stimulus dapat terbentuk dalam pesan, suara, warna, wujud orang, dan sebagainya. Proses yang mengendarai stimuli dan respon atau internal mediation of stimuli adalah stimuli yang ditangkap oleh alat indera kemudian diolah dalam otak. Kita hanya akan mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi pada otak dari respon yang tampak. Melalui tanda-tanda yang diketahui seperti tersenyum, tepuk tangan, dan loncat-loncat. Hal ini memiliki arti sedang bergembira. Selanjutnya adalah prediksi respon atau prediction of response. Respon yang terjadi pada masa lalu dapat dilihat serta dapat diramalkan responnya untuk masalah yang akan datang. Kuncinya harus mengetahui sejarah respon terlebih dahulu, sebelumnya meramalkan respon individu saat ini. Yang keempat, peneguhan respons atau reinforcement of response. Timbulnya perhatian pada gudang memori atau memory storage dan set penghubung masa lalu dan masa sekarang. Nah, salah satu unsur sejarah respons ialah peneguhan ini. Kemudian, apa saja fungsi dan manfaat mempelajari psikologi komunikasi? Menjadi komunikator yang lebih kredibilitas. Dapat mengenali karakter komunikan. Meminimalisir persepsi yang salah. Memudahkan dalam pengenalian diri. Dan yang terakhir, sebagai salah satu sarana pemecahan masalah yang baik. Gimana nih Vkomers? Semakin tertarik gak sih untuk mempelajari psikologi komunikasi? Sekian penjelasan singkat terkait psikologi komunikasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya Vkomers. Bye.